Sahbihi ajmain amma ba'du ayil hadirin rahimakumullah, para jamaah majlis tawassul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunitas tarukat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka ratiban kita, wiridan kita setiap malam Jumatnya ba'da Isya, yang semuanya itu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bacaan kita masuk pada halaman 23 berkenaan dengan akhlak ataupun tasawuf, sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafiz beliau pada pertemuan pertama menjelaskan berkenaan dengan pentingnya tasawuf, tiada lain adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi dasar fondasi tasawuf tiada lain adalah yang dia bersandar dengan keilmuan, dengan Al-Quran, dengan hadis, dan juga para alim ulama, baik ulama salaf dan salafun salih. Maka kita sekarang membahas pada halaman 23. Ihtimam bil qulub wa sifatiha. Pentingnya diantara salah satu orang yang bertasawuf itu apa sih? Di antaranya adalah yang kedua dikatakan oleh Habib Umar bin Hafiz, ihtimamuhum bil qalbi. Dia punya peranan hati, punya kesungguhan di dalam hatinya. Wa sifataha, dan juga di dalam sifatnya. Wa a'maliha, di amalan perbuatannya. Bukan hanya bertasawuf ataupun berakhlak dalam retorika semata, tetapi tiada lain adalah dia memiliki kecenderungan di dalam hatinya, di dalam sifatnya, di dalam amalnya. Bahkan dikatakan wa tazayyiniha lil haqqi subhanahu wa ta'ala. Ia menghiasinya tersebut hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha mahallun nazrah. Karena apa? Karena hati tiada lain adalah tempat pandangan nazruhnya Allah. Wa dzalikal muqtada bil ihsan. Yang demikian itu tiada lain adalah ada salah satu konsep yang disebut dengan ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ihsanu an ta'budallah. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadat kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun taras, apabila engkau belum melihat Allah, yakinin fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Wal ihsan, yang dimaksud dengan ihsan adalah wal mufdi ilal ma'rifati khassa. Ia merasa di dalam genggamannya Allah ila ma'rifatil khassah, menuju kepada kemakrifatan yang khusus. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada gambaran rupamu. Ya, mau dia bagus, mau dia buruk, mau dia pakaiannya seperti apa, compang-camping sebagai macamnya, Allah enggak melihat semuanya itu. Wa amwalukum, dan juga harta kalian. Walakin, akan tetapi Allah melihat innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang kepada hati-hati kalian semuanya. Nah, hati kita ini sangat sangat elastis, sangat sensitif. Karena hati itu tiada lain adalah bentuk bolak-baliknya suatu perasaan. Maka Allah katakan di dalam doanya untuk kita berdoa, memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balik hati kan. Nah, qalbun itu maknanya adalah qalbun yang membolak-balik. Ya, pada hakikatnya hati adalah berbolak-balik. Terkadang kita mendapatkan anugerah keyakinan yang mantap. Lagi susah, biasanya mantap tuh pikiran kita. Lagi susah, wiridan kita mantap, duha kita mantap. Lagi banyak utang, duha mulu. Utangnya lunas kalau sholat duha. Sabar aja. Nah, begitu. Banyak tuh kayak begitu. Ada urusan sulit segala macam, banyak tobat sama Allah. Allah berikan kenikmatan, lupa lagi. Itulah hati kita. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Allah enggak memandang tuh rupa kalian. Allah enggak memandang jabatan kalian. Allah kagak memandang siapa kalian. Tetapi Allah memandang daripada hati-hati kalian dan juga amalan perbuatan kalian. Maka di dalam Al-Quran dikatakan
Ya, dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta liyabluwakum. Ada kata-kata liyabluwakum. Maka Allah uji di antara kalian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus ahsanu amala, amalan perbuatannya. Redaksi tersebut di dalam surat At-Tabarak, surat Tabarak Allah nggak bilang liyabluwakum ahsanu qaula, nggak bilang gitu tuh. Allah nggak menguji di antara kalian yang bagus daripada ucapannya. Dan disebut dengan lip service-nya, nggak seperti itu. Tapi tiada lain adalah Allah melihat daripada memandang dan menguji. Tiada lain adalah berupa salah satu kualitas dan kuantitas liyabluwakum, Allah menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Tiada lain adalah perbuatan-perbuatan yang produktif, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, perbuatan-perbuatan yang merasa semakin takut kepada Allah. Ibnu Athaillah beliau katakan di antara ilmu yang paling bermanfaat apa sih? Kata Ibnu Athaillah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan engkau tiada lain adalah semakin takut kepada Allah. Jadi buahnya ilmu seperti itu, buahnya ta'lim adalah takut kita kepada Allah. Mungkin di dalam ramai seperti ini kita dalam keadaan taat, dalam keadaan soleh, tapi dalam keadaan sendirian kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau diberikan salah satu ijazah dari gurunya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Habis dikatakan, ya ilahi wahai Tuhanku, ya maliki wahai rajaku, ya syahidi wahai engkau adalah Allah yang menyaksikanku, ya sam'i wahai Allah yang mendengarku, ya naziri wahai Allah yang memandangku. Artinya perbuatan ihsan itu yang tadi itu dikatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau belum melihat Allah, meyakinkan di dalam diri kita sesungguhnya Allah melihat kita, kan begitu. Maka terkadang hal-hal yang tadi, ketika dalam kesendirian, ketika dalam ghaflah, ketika dalam kelalaian, apa yang kita perbuat? Seakan-akan hawa itu apa? Kecenderungan. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah adalah siapa? Orang-orang yang diberikan ketenangan hatinya dan nafsu tersebut dapat diarahkan. Apa diarahkannya? Kalau seandainya hal khawatir itu artinya lintasan dalam hati. Oh pengen begini, pengen ngomongin orang, pengen benci orang, pengen mengadu domba, pengen mengusik orang dan sebagainya, ataupun menyakiti hati orang lain. Nah awalnya kan ada khawatir tuh. Ada lintasan hati itu. Ini belajar tasawuf kayak begitu. Nah ketika hal tersebut kita tahu nih nggak boleh, Allah larang, maka ketika kita arahkan tersebut dan nafsu tadi ya kan, nafsu tadi kita arahkan nih kepada hal-hal yang baik. Akhirnya yang sesuatu yang tidak baik kita arahkan kepada yang baik. Itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka sebelum kita keluar dari muka bumi ini menuju Allah di alam barzah, di alam nanti kita di alam kubur, maka kenalilah ruh kita kayak gini. Kita sering Al-Fatihah kemana-mana, kita sering Fatihah untuk banyak alim ulama dan sebagainya, tapi kita lupa Al-Fatihah untuk ruh kita sendiri, untuk badan kita sendiri, untuk jasad kita sendiri. Padahal di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan ruh kita. Ruh yang kita bisa tiada lain adalah mengarahkan apakah itu sesuatunya kepada nilai kebaikan yang disebut dengan nafsul mutmainnah ataupun pada nafsu keburukan yang disebut dengan nafsul lawamah. Maka dikatakan Al-Imam Ghazali di dalam kitab Munqidh minadh dhalal, wa alimtu anna tariqatuhum, dan aku mengetahui di antara sesungguhnya para jalan para wali, yakni as-sufiyah, yaitu orang para ahli sufi, innama tatimmu bi ilmi wal amal. Hanya saja mereka tiada lain adalah menyempurnakan ilmunya dengan amal. Jadi dituntut dulu tuh menuntut ilmu, kemudian diamalkan. Wa kana hasiluhum ulumihim qatul aqabatin nafs, sehingga berhasil kepada nilai indikatornya tiada lain apa? Ia dapat tiada lain menghancurkan huru-hara di dalam nafsunya. Kemudian wa tanzihu an akhlaqiha al-mazmumah. Orang yang berilmu dan beramal, kemudian dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, apa jalan selanjutnya kata Imam Ghazali? Tanzih an akhlaqihal mazmumah, mensucikan akhlak yang buruk. Ya, jadi akhlak yang buruk tadi ditinggalin.
kita anak taklim, kita anak ngaji, kita anak pesantren. Maka tiada lain adalah mensucikan akhlak kita yang dahulunya buruk menjadi baik. Wa sifatiha khabithah, ada sifat-sifat yang buruk lainnya. Hatta yatawassala bi takhliyatil qalbi an gharillah, sehingga kalau sudah dia berilmu kemudian dia menghiasi hal tersebut, maka juga dia mengosongkan hatinya kecuali kepada Allah. Ini bab 2 aja udah begini nih. Bab 10 udah pada terbang nih. Ya, bab 2 aja udah begini. Nyuruh apa? Nyuruh kita mengosongkan hati kita melainkan kepada Allah. Ilahi anta maksudi, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, engkau adalah tujuanku. Wa ridhaka maktubi, dan ridha adalah yang aku cari. Wa ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi wa haqqibni, ataupun wa mahabbati wa ma'rifatik. Ya Allah, berikanlah fasilitas untuk mengenal kepada dirimu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Mengosongkan hatinya melainkan kepada Allah. Bisa enggak? Bisa, insyaallah. Mau ngapa-ngapain ingat Allah. Lihat sesuatu ingat Allah. Lihat kucing ingat. Bukan berarti itu kucing Allah, bukan. Tetapi segala makhluk yang Allah ciptakan adalah berupa sesuatu yang baru, yang gaib, yang hak, dan yang khalik hanya Allah. Yang baru, yang disebut dengan al-mukhalafatu lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makhluk, apakah dia disebut dengan Allah? Bukan, tetap dia makhluk, tetapi tiada lain adalah dia adalah ciptaan Allah. Ya, kemarin jalan-jalan kemana tuh ya? Kemana? Purwakarta. Beli labu. Kemudian besoknya lagi jalan-jalan makan kecak gitu kan, sama Cipedak. Nah, gitu. Kalau ketika kita lihat tuh pemandangan yang indah, nyebutnya Allah, subhanallah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau apa? Bisyakal, orang yang dia ditandanya mendapatkan ma'rifat kepada Allah tuh, bentuk lihat dia gunung yang bagus, sungai indah dan sebagainya, pemandangan yang indah, anugerah dari Allah, dia nyebutin subhanallah, dia nyebutin alhamdulillah. Tiada lain adalah di dalam hatinya terdapat nilai ma'rifat kepada Allah. Apa ma'rifat kepada Allah? Pengenalan dia bahwa dirinya tiada lain adalah makhluk Allah, dan menciptakan alam semesta ini tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah. Masya Allah. Kemudian dikatakan wa tahliyati bi zikrillah, dan melatih daripada hal tersebut, menghiasinya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Sayyidil Faqih Muqaddam, setiap hari itu 25.000 nyebut la ilaha illallah. Kemudian istighfarnya 25.000, sholawatnya 25.000 dan sebagainya. Kalau kata Guru Zaini bilang, orang yang dia pengen mendapatkan pancaran cahaya tuh dari Allah dan dari Rasulullah, dia wiridin daripada salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sehari berapa? 10.000. Kapan istiqomahnya? 2 tahun. Bisa? Ya kita kan puyeng juga nih. Ya, udah 1.000 aja dulu. Allahumma salli ala sayyidina nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kalau nggak bisa baca sallallahu ala Muhammad. Udah salawat Jibril, udah gitu aja. Salawat Jibril sehari 1.000. Ya, tadi itu saya berpikir, saya ketika dalam kita Mahalul Qiyam, apa yang terlintas di dalam hati. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat yang berada di sini dan para jamaah daripada yang ada di sini. Kabulkanlah ya Allah hajat-hajat mereka. Ya Allah, Engkau mengetahui di antara jamaah ini adalah nama-nama yang ia bersalawat. Yang Rasulullah katakan, siapa orang yang bersalawat di malam Jumat fulan bin fulan, maka aku terima salawatnya dan aku kembalikan kepada orang tersebut. Artinya kira-kira Rasulullah tuh kenal gak sama kita? Kenal. Di malam Jumat nih, makanya alhamdulillah nih wadah manifestasi kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Di Darul Islah, di ta'lim kita, majlis tawasul, segala macam. Jangan yang namanya sampai kita tiada lain adalah apa? Setiap malam Jumatnya jauh daripada Rasulullah. Karena Rasulullah katakan setiap malam Jumat, kata Rasulullah, siapa orang bersolawat di malam Jumat dan aku tahu tuh fulan
Kalau fulan disebut misalnya siapa Fahad di sini, bukan nama orangnya doang, bin fulan, dan Rasulullah mengetahui itu anak siapa, kan begitu. Samsul bin siapa, Pak Imam bin siapa, Rasulullah mengetahui seperti itu. Itu magnet yang kenceng gitu bagi untuk siapa, hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan fazaharu li anna khasul qasim ma la yamkinu al-wusul ilai bi ta'lim. Enggak mungkin orang tuh sampai itu derajat yang tadi, pengen dikenal Allah, pengen hatinya itu merasa dipandang Allah, bersama Allah, kan begitu. Dia nggak bakalan sampai itu kecuali dengan apa? Dengan dia belajar. Kemudian dengan apa? Dengan bizauqi wal hal, dengan kerinduan keadaan dia sama Allah kayak gimana, gitu. Kerinduan kita sama Allah tuh sesuatu yang mau nggak mau adalah, kalau orang kata lebay, hari ini kata lebay. Kerinduan kita sama Rasulullah, kita menangis kepada Rasul, dikata lebay, hari ini dikata lebay. Tapi tiada lain adalah perasaan yang dalam, dan memang tiada lain adalah Allah tempat kita menaruh harapan. Allah tempat menaruh kita curhat sama Allah, kan begitu. Kita kan kadang-kadang curhatnya sama manusia, sama makhluk, kayak begitu. Solusi kita tuh ya udah sama makhluk jangan begitu. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu solusi dan kita meminta kepada Allah, solusi Allah lebih besar dibandingkan dengan solusinya para makhluk. Maka kata Imam Ghazali, tiada lain adalah taruhlah perasaan kerinduanmu kepada Allah. Wa tabadduli as-sifah. Kemudian tiada lain adalah sifatnya seperti apa. Wa kam min farqi an yata'amal hadda sihati wa hadda asbabiha wa syurutika wa baina yakuna suhan wa syab'an wa taibu fi halil mardi ya'rifu hadda sihati wa asbabiha. Begitu banyak orang yang keliru ketika dia sesuatu hal yang ingin menyampaikan pada suatu tujuannya, ingin sampai pada tujuannya, akhirnya gak sampai. Tetapi tiada lain adalah seorang dokter, dia mengetahui daripada salah satu diagnosa berkenaan dengan para pasiennya. Tapi dia hanya cuma sebatas sekedar apa? Sebagai orang yang mausulnya doang, sebagai perantaranya doang. Tetapi hakikatnya tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah. Kalau perantara manusia betul. Tawasul kita sama orang berperantara, betul. Karena kita manusia, tiada lain adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, diri sendiri. Tetapi tiada lain pada hakikatnya tersebut, ketika hal-hal yang terjadi, tiada lain adalah tentu tahu mana harus kemana kita, kepada dokter. Kita pada penyakit fisik, tiada lain adalah kepada dokter kita 24 jam dan segala macam. Tetapi kita memiliki salah satu penyakit hati di dalam diri kita, kepada siapa? Kita harus mengadu, harus kepada seorang yang kita percaya, dia sebagai guru kita. Maka orang tersebut yang mengarahkan kita kepada hal-hal kebaikan, memberikan kita motivasi, memberikan kita perubahan, dia tiada lain adalah disebut dengan mursyid kita. Apa mursyid? Orang yang memberikan jalan petunjuk kepada kita. Kalau kita nggak punya mursyid, kalau kita nggak punya yang namanya guru spiritual, mau kepada siapa? Tiada lain adalah, kata seorang ulama, kafa li talabil ilmi, cukuplah bagi orang yang menuntut ilmu, man usmuhu usnida, yaitu namanya disandarkan kepada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dalam ilmu syariat disebut dengan ilmu sanad. Siapa mereka? Mereka adalah para murabbi, para syekh kita, baik dalam ilmu ataupun hadis ataupun dakwah dan sebagainya. Tetapi perlu yang namanya mursyid. Apa itu mursyid? Orang yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mursyid sejati yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah, menjauhi larangan Allah, takut kepada Allah, dan dihantarkan kita menuju Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahwasanya fama zayagul qailuna fi tariqa taharatuha wa ya awal syurita tadkhirul qalbi bi kulliyati amman siwallah. Pertama, tiada lain adalah kita harus memperhatikan, mensucikan hati kita. Ya kita pernah khatamkan daripada kitab Bidayatul Hidayah di sini. Sebagaimana dahulu amalan-amalan seseorang akhirnya itu tidak memiliki apa-apa melainkan daripada hanya kesengsaraan kepada orang tersebut. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak menjaga hatinya, orang-orang yang tidak menjaga lisannya, dan orang-orang yang tiada lain adalah dia beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Kemudian selain
yaitu harus kita mensucikan hati kita kecuali kepada Allah. Yang kedua, wa miftahuhal jari minha majra tahrimi minas shalah. Allah akan bukakan pengenalan di dalam dirinya dalam penghormatan di dalam salat. Apa maksudnya? Istighraq qalbil kulliyah bi zikrillah. Kemudian tiada lain adalah tenggelam di dalam hatinya secara menyeluruh. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan zikir kepada Allah. Kan udah kita bersihin hati kita tuh. Lisan kita bersihin, hati kita bersihin. Kemudian kita istighraq kepada Allah, meyakinkan diri kita kepada Allah. Apa di antara salah satunya tiada lain adalah yaitu memperhatikan di dalam sholat kita. Sholat secara hukum ataupun secara syariat, ilmu fikih ya tadi tuh belajarnya di ilmu fikih, al-fatihahnya, tajwidnya, al-Qur'annya. Masukin lagi kepada apa? Kepada ilmu mengetahui makna di dalam membaca Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ketika dia sholat, dia tenggelam di dalam hatinya. Kan kita kalau sholat Allahu Akbar, udah khawatir, udah kemana-mana tuh. Wah, kira-kira besok job di mana ya? Kan begitu ya. Kira-kira besok ngecat gimana nih? Gitu kan. Oh, besok ada orderan nih, Mas dah, kan begitu. Nah, kalau udah sholat tuh. Sholat apa? Memperhatikan apa yang kita baca dan mengetahui maknanya. Kata Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam Risalatul Jami'ah dikatakan, orang yang sholat dari takbirnya sampai salam memperhatikan apa yang dia baca. Al-istighdar fil qalbi. Dia harus menghadirkan di dalam hatinya, paham. Ketika orang paham, tentu akan ada yang namanya tiada lain ada yaitu bentuk kekhusyuan. Bentuk yang namanya dia tawadhu, khudurul qalbi, khusyuk dan sebagainya. Kemudian dikatakan oleh yaitu Habib Umar bin Hafiz, wa hadza akhra bil isdafati ila ma yaqadu yadkhulu tahta al-ikhtiyar wal qasm min awailiha wa hiya 'ala at-taqiqi awwal at-tariq ma qabla zalika kadahzil lisalik ilaih. Dan ini tiada lain adalah awal-awal orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama apa tuh kata Ibu Umar? Hatinya punya peranan. Hatinya diperhatiin. Baik di dalam ibadah kepada Allah ataupun di dalam hal keadaan apapun. Yang tadi disebut mau apa? Mau berdiri baca bismillah. Mau makan baca bismillah, zikir pada Allah. Bangun tidur ingat Allah. Mau jalan ingat Allah. Lagi kerja bawa mobil, bawa motor, ingat Allah segala macam dan sebagainya. Hal tersebut memang tiada lain adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia ingin tiada lain melatih dan menata hatinya untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 25 dikatakan wa qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Haddad mengatakan maza yaqul munkiruna fi man lahu qalbun zalim ala jamil muslimina wa qasdul maula al-karim. Dan tiada lain apa-apa banyak orang yang mengingkari dan banyak orang yang tidak memiliki daripada hati yang selamat. Tentu orang yang selamat adalah orang yang memiliki hatinya tenang. Dan atas semuanya itu begitu banyak orang menuju jalan Allah. Kemudian wa yataqidu fi nafsi bi anna abdun zamim. Dan haruslah orang yang tadi yang kita sebutkan di atas tadi, apa kata Imam Haddad? Tiada lain adalah meyakini di dalam dirinya sebagaimana orang tersebut adalah sebagai hamba abdun zamim. Apa abdun zamim? Hamba yang merasa rendah, hamba yang merasa kerdil, hamba yang merasa hina dina. Kalau kita sudah merasa dalam diri kita sebagai hamba Allah yang hina dina dan Allah adalah yang paling mulia, bahwasanya orang tersebut telah memahami posisi dirinya sebagai seorang hamba. Bagaimanapun keadaan seseorang, kita semuanya tiada lain adalah di sisi Allah adalah orang yang hina. Maka dengan demikian orang yang sudah menghinakan dirinya di hadapan Allah dan merasa miskin hanya butuh kepada Allah adalah orang-orang yang sudah diberikan cahaya ma'rifat yang dalam dirinya, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Haddad? Laula inayatu rabbi, kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, artinya apa? Kita sholat, kita datang kemari, apa karena kita diundang sama majelis tawasul?
Apa karena Sulai bikin pamflet? Bikin pamflet doang orang ada. Ada pamflet. Ada. Kusut juga. Ada. Oh ada, alhamdulillah ya Allah, Afwan. Ya Masya Allah, lah naik ke atas lain. Ada. Alhamdulillah. Kira enggak ada kali. Nah, kemudian apa dikatakan? Ketika Allah memberikan fasilitas. Ini kita datang kemari nih, ya kan? Apa karena kita diundang? Ini kalau kita bicara hakikat, hakikatnya langsung begitu. Ya. Semuanya fasilitas perantara. Diundang, broadcast di grup segala macam, Instagram, semuanya perantara. Dan kalau kita sudah mengatakan saya bisa hadir kemari karena saya, top banget kita. Siapa kita begitu? Ya. Kemarin bolak-balik 3 kali. Ketarik berangkat ziarah Rasulullah. Apakah kemauan kita? Bukan. Wasilahnya orang lain. Tapi kalau Allah udah mengatakan tersebut dan kita mengatakan bukan punya kita, kalau kata Imam Ibnu Athaillah dikatakan minallah, pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika apapun yang ada di dalam diri kita jangan kita akuin gitu. Oh kita bisa ini, jangan akuin, jangan ngakuin, jangan ngaku-ngaku gitu. Ntar jadi setan, aku akhirnya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, fasilitas, rezeki, kedudukan, pekerjaan dan sebagainya, apapun adalah minallah, pemberian dari Allah. Laula inayatur rabbi, kalau bukan pertolongan Tuhan, lakana batala dalul. Ini kita nih enak bisa puasa, bisa tahajud, bisa sholat. Kalau enggak hal tersebut, tentu tiada lain adalah semuanya batal, tertolak, dan boleh jadi kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan kesesatan. Allah. Jadi hal tersebut mantap deh. Kalau kita nih enak nih bahas gini nih, hati dan semuanya nih. Wah Allah. Apalagi hal-hal tersebut merasakan seakan-akan tuh Allah ada di dalam diri, memandang di dalam diri kita. Kalau kita lagi bersolawat tadi tuh, hadirkan hati kita dengan datangnya Rasulullah. Itu enak buat kayak gitu. Ya, jangankan hal tersebut yang jauh, ya kan, jauh di mata, dekat di hati, hal tersebut memang adanya di dalam hati kita. Ketika sudah ada di dalam hati tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada khawatir keadaan dunia, ya itu wajar, manusiawi, sunatullah. Tetapi tiada lain adalah ketika Allah berikan fasilitas ketenangan di dalam diri kita masing-masing. Apapun lika-liku dan dinamikanya, Allah Subhanahu wa taala sebagai solusinya. Allahu hasbi wa ghafa. Allah cukuplah, Allah hasbi, yang memberikan di dalam kecukupan di dalam diriku. Allah udah cukupin. Qul ma tasha' ya dzal fudul. Katakanlah hai sesuatu ya dzal fudul, orang-orang ya, ataupun ya dzal fudul, wahai Allah yang memiliki anugerah. Banyak begitu banyak kemuliaan yang ada di dalam diri seseorang. Tiada lain adalah kemuliaan tersebut adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tanamkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan bermuhasabah, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Bangun dah malam-malam. Jangan banyak-banyak. 2 rakaat aja, bangun ambil air wudu. Apain? Lihat champion ya. Lihat bola. Ambil wudu 2 rakaat, sholat taubat aja. Ataupun sholat tahajud, kan sama juga, tahajud taubat sama juga. Sholat yang dilakukan di malam hari disebut dengan tahajud atau qiyamul. Udah tuh sholat tahajud, sholat hajat. Udah nggak bisa baca doa apa-apaan, nyebut nama Allah aja udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyakan mana kira-kira persentasenya nih ya? Main HP kita, lihat Instagram, lihat status, ama kita bercinta dengan Allah ya. Kayaknya banyakan hal dunia kita. Tapi ketika kita cuman hanya katakanlah setengah jam, 2 rakaat, kemudian dia bercinta dengan Allah, dia bertakarrub kepada Allah,
memberikan pernyataan di hadapan Allah, di mana orang tersebut mereka pada tidur, di mana orang-orang tetangga dan sebagainya mereka pada tidur, dia bercinta dengan Allah, dia mengambil air wudunya, dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku teraniaya, tiada Tuhan kecuali Allah dan tiada Tuhan kecuali-Mu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk adalah orang-orang yang zalim. Ditambah lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku bertobat kepadamu taubatan nasuha. Ditambah lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yakin kita istiqomahkan hal-hal tersebut, maka di dalam kehidupan kita, hati kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sebagai hamba-hambanya, dan Rasulullah SAW meridhai kita sebagai umatnya. Dikumpulkan kita di dunia, dikumpulkan kita di alam roh, dikumpulkan kita di alam mahsyar, dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khabbiri خبري 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 يا